control. Stand firm when life changes. Stand firm through the ups and downs. Stand firm, for you know that God is in control. The storms of life will crush. April telah tiba, April telah tiba. Hore, hore, hore. Ada apa di bulan April ya? Ada event besar. Pasti udah pada tahu ya. Betul. Paskah. P-A-S-K-A-H. Paskah. Kita akan sama-sama bersama Jikit semua buat merayakan Paskah di hari Minggu tanggal 17 April jam 10 secara live. Baru kali ini nih Jikit secara live anak-anak. Jadi kalian gak boleh telat ya. Dan di akhir acara kita akan adakan games bersama-sama Jikit semua secara Zoom. Seru banget gak sih? Ya. Nah, stay tune terus di IG-nya Jikit ya. Dengan tema Paskah tahun ini adalah Stand Firm. See you Jikit. Halo, selamat pagi Jikit. semuanya. Ih, Lose, kita tuh udah lama ya nggak nyapa anak-anak. Aduh, Lose, kangen gak sih Lose? Lose tuh kangen banget sama kalian. Gimana hari ini? Baik-baik saja semuanya? Sehat-sehat Sehat-sehat? Lose-nya sehat? Iya. Iya, Lose juga berharap anak-anak di rumah pada sehat, pada siap hari ini untuk memuji Tuhan. Nah, sama seperti Lose nih, hari ini yang udah pakai baju army. Army itu apa Lose? Ingetin sama apa ya kalau army itu ya? K-pop. No, bukan. Anak-anak apa ya? Oh, betul. Anak-anak lebih tahu Lose. Tentara Lose. Nah, Tunggu. itu. Kalau tentara sikapnya siap. Siap. Hormat Lose. Hormat. Anak-anak hormat. Ya, kita siap. Nah, kenapa sih hari ini Lause tuh pakainya tuh baju army kayak gini? Ingetin sama tentara. Yang namanya tentara itu harus apa? Harus kuat. Nggak ada ya yang mau jadi tentara lemah. Aduh, takut. Aduh, nggak mau lah. Kalau tentara lo mau tentara nggak bisa jadi pembela dong. Iya, nggak bisa. Makanya kalau mau jadi tentara itu harus kuat. Nah, anak-anak di sini juga sama seperti tentara. Tentaranya Tuhan harus kuat. Sama seperti kita punya Tuhan yang kuat loh, Lause. Kalau tentara cuman kuat, kalau Tuhan kita cuman kuat aja. Wah, lebih dari itu. Bukan cuman kuat. Tuhan kita itu hebat. Terus Tuhan kita itu besar. Wah, Dia bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Ada lagunya kayaknya Lause. Iya, Lause mau ajakin kita pagi hari ini semangat. Kita mau sekolah minggu, kita mau bergerak. Yuk semuanya kita mau Ayo, berdiri. Kita Lause. mau nyanyiin. Anak-anak suruh ajakin berdiri, terus tenaganya dipakai Lause. Iya, anak-anak tuh tenaganya tuh masih gede-gede ya. Oh betul. Aduh, Lause kalah nih. Iya, makanya jangan kalah sama Lause di depan nih ya. Yuk kita siap hari ini untuk memuji Tuhan. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang
yang kuat, yang hebat, yang besar. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yuk, kita sama-sama, kita mau lipatkan tangannya, kita mau berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk kami bisa bangun tidur dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih juga Tuhan buat semalam, kalau kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih buat berkat Tuhan. Kalau kami sebentar mau melanjutkan sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang menolong, juga tolong setiap kami juga supaya kami tetap berkonsentrasi sampai nanti kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, karena kita tadi sudah nyanyi, Tuhan kita itu apa? Yang pertama apa? Kuat, Lause. Yang kedua, Tuhan kita itu hebat. Yang ketiga, Tuhan kita itu Tanya anak-anak dulu, Lause. Yang ketiga, Tuhan kita itu apa? apa coba? Hebat, Lause. Langsung tahu. Besar. Ya, makanya kita tuh nggak perlu takut karena kita punya Tuhan yang besar. Ketika kita takut, kita bisa berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih kita kekuatan. Betul, Lause. Karena Tuhan kita yang kasih kita kekuatan, kita bisa menang lawan segala sesuatu, menang lawan iblis. Menang terhadap segala hal, Lause. Iya. Gitu ya. Kalau iblis menggoda kita, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita bisa menang melawan iblis itu ya. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang ini ya. Lause, Aku menang. berarti kita semua bisa menang dalam segala hal asal kita bersama Yesus. Iya, bersama Tuhan Oke. Yesus. Kalau di dalam tahu dah lagunya juga tahu, anak-anak Jikit juga pasti iya, tahu. pasti tahu Lause. ya. Yuk, kalau tahu kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
ngingetin nih di minggu ini kita mau kasih persembahan. Nah, nanti persembahannya kalian bisa minta orang tua kalian untuk scan QR code yang ada di layar kalian atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian juga. Jadi jangan lupa ya, kita mau membiasakan diri nih. Ketika kita ibadah, kita juga nggak lupa untuk kasih persembahan kepada Tuhan ya Lause ya. Iya betul. Nah, Lause, gimana kalau anak-anak sambil mungkin ada yang manggil mama papahnya buat ingetin persembahan, gimana kalau kita nyanyi satu lagu buat persembahan ya, Lause dan kita buat nyanyi. firman? Nah ya, sebelum kita dengerin firman Tuhan juga, kita mau siapin hati kita juga untuk selalu memberikan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan udah kasih kita berkat, udah kasih kita kesehatan. Nah, kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan ya. Kita nyanyi satu lagu, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Dan sebelumnya, Lause juga mau ngingetin anak-anak jikit yang kelas kecil loh. Hari ini kan minggu pertama nih, pasti anak-anak jikit inget dong. Nih tiap minggu pertama kita ada ketemu sama Lause. Iya, ada apa? Lewat jumpa. Jangan lupa. Toli tahu nggak jam berapa jumpanya? Jam berapa ya Lause? Nih Lause nih. Langsung nih Lause. Jam 10 ya. Jam 10 jangan lupa. Kita mau jumpa buat kelas kecil. Kelas kecil tuh sampai kelas berapa Lause? Sampai kelas 2 SD. Ya. Jadi dari yang kecil-kecil sampai kelas 2 SD jangan lupa ya. Ikut jumpa hari ini jam 10 pagi ketemu dengan Lause. Ya, untuk anak kelas besarnya jangan lupa juga di minggu kedua Lause, minggu depannya lagi. kan hari ini kan ibadah gabungan. Iya, betul. Anak-anak yang besarnya mau ngapain, saya langsung mau ngapain. Nah, minggu depannya tuh jangan lupa ikutan Zumba juga. Iya, jangan lupa ya Jikit ya. Ya, sip. Selamat hari Minggu Jikits yang Lause kasihi dan Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita sudah masuk minggu pertama bulan April ya. Hari ini kita belajar yaitu tentang stand up. Artinya bangkit ya, dengan gagah berani. Yuk hari ini Lause sebelum bercerita, Lause mengajak anak-anak semua untuk sikapnya yang baik. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami kembali beribadah. Tuhan tolong supaya walaupun masih beribadah secara online, Lause Vero yang akan menceritakan firman Tuhan bisa menceritakan dengan baik. Dan anak-anak semua yang mendengarkan cerita ini juga boleh rindu untuk mendengar dengan baik, dengan fokus, dan mau melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Pesan yang hari ini Lause Vero ingin kalian ingat seumur hidup kalian adalah, aku mau bangkit bagi Yesus. Ya, anak-anak bisa? Gampang kan? Yuk, dengan gerakan ya, semuanya siap bangkit berdiri seperti Lause Vero ya. 1, 2, 3. Yeay, betul sekali ya. Anak kelas kecil, anak kelas besar, semuanya harus ingat ya. Hari ini kita belajar ya pesannya, aku mau bangkit bagi Yesus.
Halo G-Kids. Hari ini Lause Vero bersama dengan seorang teman ya. Namanya adalah Babi. Kok Papi toh Lause? Loh, kan nama kamu kan B-A-B-Y bukan? Kan kalau bahasa Indonesia panggilnya Babi. Masa aku cantik-cantik gini kok ya? Papi, Pepi. Oh iya ya, jadi panggilannya bukan Babi ya, G-Kids ya, tapi Pepi. Baby ya, baby bayi dong. Iya, baby bayi. Oke, nah Baby, hari ini Lause mau memperkenalkan kamu kepada teman-teman G-Kids semua ya. Baby sekarang umurnya berapa? Aku umurnya 8 tahun. Umur 8 tahun? Wah, udah gede ya. Aku masih anak-anak. Iya, maksudnya lebih besar itu loh daripada bayi. Daripada yang umur 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun. Iya sih. Nah, makanya hari ini kamu coba perkenalkan. Kamu kan baru nih. Mungkin teman-teman G-Kids belum pada kenal sama Baby. Yuk, coba kenalin dulu. Tapi aku malu. Lause bantuin ya. Oh, kenapa malu? Teman-teman G-Kids baik-baik semuanya kok. Aku malu. Ya, udah, Lause bantu ya. Sekarang Lause yang bertanya kepada kamu. Bagaimana? Iya. Nama kamu siapa? Oh, tadi kan sudah, Pepi. Oh iya, namanya Baby ya. Kamu umurnya berapa? Sudah Lause, tadi 8 tahun. 8 tahun teman-teman. Nah gitu, kamu bilang sama teman-teman ya, itu namanya memperkenalkan diri. Iya. Lalu kamu hobinya apa? Ngomong-ngomong, kenapa Lause pakai masker sih? Loh, kan masih pandemi ya, buat menjaga kesehatan semua orang harus belajar pakai masker. Kok Baby nggak pakai masker? Kan aku boneka, mulutku besar. Kalau aku pakai masker, nanti aku nggak bisa bicara. Oh iya. Kalau Baby nggak bisa pakai masker ya, karena dia boneka ya. Oke, kalau gitu Baby, coba hobi kamu apa? Main game. Main game? Oh ya, game apa? Banyak Lause. Main Roblox, main Sakura, main ya macam-macam lah. Pokoknya saya main games, semuanya mau dimainin. Kan aku suka main games. Kamu hobinya main games. Lalu apa yang paling kamu sukai ya? Yang kamu lakukan setiap hari apa? Main games. Hah? Main games lagi? Gak ada yang lain gitu? Kalau bangun tidur apa yang kamu lakukan? Habis tidur, bangun, apa yang kamu lakukan? Buka mata, terus main games. Saya hebat loh Lause, suka bangun pagi, cepet-cepetan bangun pagi karena main games. Main games, pagi-pagi main games. Lalu sekolah nggak? Ya sekolah sih, tapi sambil main games. Shh, jangan kasih tahu sama miss aku ya. Duh, jadi gitu, nggak konsentrasi sekolah dong. Ya kan missnya nggak tahu. Waduh, nggak boleh kayak begitu. Lalu setelah itu selesai sekolah apa yang kamu lakukan? Main games. Tapi suka sih aku main games. Waduh, kok main games terus?
Gimana ini? Terus sore hari, malam hari sebelum tidur kamu lakuin apa? Ya main games. Kan aku anak-anak Lause. Anak-anak itu ya suka main games. Oh iya, anak-anak memang suka main games. Tapi masa main games terus sih? Tuh nggak melakukan apa-apa yang lainnya, games terus. Nah itu kita mesti hati-hati ya. Hari ini kita itu mau belajar ya. Kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, ternyata hidup di dalam dunia ini bukan santai-santai aja loh. Oh gitu ya. Terus apa? Setiap manusia itu juga menghadapi yang namanya peperangan. Apa perangan apa Lause? Di rumah saya nggak perang-perang kok, nggak pernah ribut kok. Maksudnya bukan perang yang seperti perang dunia atau perang melawan bangsa lain gitu, bukan ya. Maksudnya setiap hari kita itu berperang. Apakah kita akan mau dekat sama Tuhan apa enggak? Apakah kita mau melakukan hal yang baik atau yang enggak baik? Ya, apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan mau atau yang enggak? Itu peperangan tuh setiap hari anak Tuhan itu. Ya, seperti kamu tadi bangun tidur, itu kan ada pilihan tuh. Lagi perang nih. Kamu mau berdoa sama Tuhan atau mau main games? Oh iya, kayak gitu setiap hari Lause. Iya, itu namanya peperangan ya. Anak harus sadar, harus tahu ya, bahwa di dalam hidup ini kita itu ada peperangan ya, antara hal yang baik dan yang tidak baik, antara hal yang menyenangkan hati Tuhan dan hal yang berdosa yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, makanya kita sama-sama hari ini mesti diingatin, mesti hati-hati tuh ya. Kalau main games terus, games itu memang bikin kamu seneng, tapi nggak selalu baik untuk kamu ya. Banyak hal yang bisa membuat kamu itu, kalau kamu tidak hati-hati, tidak bisa mengendalikan diri, kamu itu bisa nonton hal-hal yang nggak baik ya. Ada hal-hal yang nggak baik, bisa belajar hal-hal yang nggak baik ya. Sementara ada banyak hal lain yang harus kamu pelajari ya, selain main games. Oh gitu ya Lause, pantesan tiap hari nilai saya jeblok. Oh, mama, papa marah-marah terus sama saya. Oh, gimana ya Lause? Saya juga bingung sebetulnya. Nanti kalau udah besar saya jadi apa ya? Gak bisa ketemu bapak ibu guru, gak bisa ketemu teman-teman. Jadinya saya tuh gak bisa fokus sekolah. Habis lebih enak main game. Hush, ketawanya kok gitu. Lalu iya, ke sekolah minggu juga nggak bisa ketemu Lause, nggak bisa ibadah di gereja. Jadinya nggak bisa fokus, tiap kali ibadah bisa dicepetin, lalu bisa sambil main game. Ya, betul sekali. Apa yang kalian alami saat ini tidak mudah ya. Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi ya. Tapi ingat ya, setiap anak Tuhan itu adalah anak-anak yang Tuhan kasihi ya. Makanya harus punya mental sebagai pemenang. Apa itu mental sebagai pemenang? Apa itu Lause? Maksudnya kalian ini kan walaupun mungkin sedang merasa tidak bertarung ya, tapi kalian tuh punya sikap seperti seorang pemenang ya, karena itu yang firman Tuhan katakan ya, kita itu orang yang punya mental pemenang ya. Bahkan sebelum berperang pun ya, kita ini adalah pemenang ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya. Nah kids, hari ini kita akan belajar mengapa anak-anak Tuhan harus punya sikap seorang pemenang.
atau punya mental pemenang ya di tengah kehidupan peperangan, yaitu peperangan rohani seperti yang tadi Losovero sampaikan kepada baby ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Roma 8 ayat 35 sampai 37 ya. Di situ Bapak Paulus atau Rasul Paulus menasehatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Roma ya. Pada waktu itu mereka menghadapi hal-hal yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka susah ya. Tapi Bapak Paulus menasihatkan sesuatu yang penting, yang juga nasihat itu juga penting buat setiap kita, buat anak-anak semua, buat Lause juga ya. Nah, untuk menceritakannya Lause pakai 2 buah balon ya. Nih, balonnya ada di depan Lause, warnanya hitam ya. Apa bedanya ya? Bajunya Losovero juga warna hitam. Nah, apa bedanya kedua balon ini? Ya, sebentar lagi kalian akan lihat ya. Misalnya ini adalah kita ya, atau anak-anak Tuhan ya. Kan anak-anak Tuhan selalu menghadapi peperangan ya, menghadapi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, yang tidak baik ya. Ya, kalau Lause pukul ya, Lause pukul ini menunjukkan sesuatu yang tidak menyenangkan ya, masalah yang dihadapi oleh anak Tuhan ya. Apa yang terjadi ketika dipukul balon yang pertama ya, yang ini ya. Wah, balonnya jatuh ya. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan balon yang kedua ya? Dia juga menghadapi kesulitan, menghadapi masalah ya. Losovero juga pukul ya. Losovero kurang keras. Oke, Losovero pukul lebih keras lagi. Mau lebih keras lagi? Ya. Nah, kenapa balon ini walaupun bergerak, bergoyang, tapi tidak jatuh? Karena balon ini ada isinya, ya, ada airnya. Ya. Sementara balon yang pertama tadi itu kosong ya, sama dengan anak-anak Tuhan yang ada di Roma dan juga anak-anak semua, juga Lause ya. Ketika ada Tuhan yang menyertai kita, menolong kita, mendampingi kita, maka mungkin ketika ada masalah kita mungkin goyang sedikit atau mungkin jatuh sedikit, tetapi kita bisa bangkit lagi, kita menjadi kuat, kita menjadi berani untuk menghadapi ya, seperti yang Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, anak-anak Tuhan di Roma mengalami hal-hal yang menyusahkan, yang membuat mereka sedih, ya, mereka dianiaya, ya. Lalu kemudian kelaparan, tidak punya makanan, ketelanjangan, tidak punya pakaian, atau bahaya atau pedang, ya, seperti domba yang hendak disembelih ya, artinya mereka menghadapi kematian. Tetapi Rasul Paulus katakan tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Tuhan, tidak ada yang memisahkan mereka dari Tuhan yang mengasihi mereka. Artinya apa? Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menciptakan dunia ini ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkannya, ya. Sehingga apa yang perlu kita takuti, ya. Lalu yang kedua dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selain Tuhan yang besar, yang hebat itu ada menyertai kita, mendampingi kita, ya. Yang kedua, kenapa kita harus jadi anak-anak yang berani, ya, yang siap bangkit buat Tuhan adalah
Karena Tuhan yang mengasihi kita itu membuat kita lebih dari pemenang ya. Kalau kita ini lebih daripada pemenang, sikap kita juga harus seperti seorang pemenang, tidak boleh menyerah ya, tidak boleh gampang kalah ya, tapi harus berani ya. Nah, sebelum jadi anak-anak yang berani, anak-anak juga harus sadar dulu ya, apakah anak-anak juga mengalami masalah ya, seperti yang Losovero tadi sampaikan ya, kita selalu punya peperangan dalam hidup ini ya, yang membuat anak-anak mungkin ya jadi sulit untuk fokus sama Tuhan, sulit untuk cari Tuhan. Mungkin anak-anak bingung ya, sekarang masa pandemi tadi ya, seperti baby nggak bisa ketemu orang lain ya, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke gereja. Lalu kalian berpikir, bagaimana nanti ya masa depan saya, nanti jadi apa saya kalau kondisinya seperti ini, nggak bisa fokus belajar, nggak bisa fokus ibadah, apa yang terjadi ya, mau keluar takut sakit, nanti ketularan virus ya, tapi di dalam rumah bosen ya, jadi harus gimana, di masa depan ini akan jadi seperti apa. Nah, anak-anak sadari itu pertama kali ya. Jadi ketika anak-anak nggak sadar, anak-anak itu seperti orang yang sedang tertidur ya. Oleh karena itu, anak-anak harus bangkit ya, berdiri ya, bangun ya, tahu ya bahwa ada peperangan yang anak-anak sedang hadapi. Lalu jangan takut ya, hadapi dengan berani ya, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan dari kita. Selanjutnya apa? Ingat, kalau kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena itu kita harus punya sikap sebagai seorang pemenang. Siapa yang hari ini ya mau menjadi anak-anak yang punya sikap sebagai pemenang ya, yang berani menghadapi tantangan, yang sadar masalah-masalah di dalam kehidupannya ya, waspada ya. Apalagi sekarang games itu ada begitu banyak ya, tidak semuanya baik untuk anak-anak ya. Itu bisa membuat anak-anak kecanduan ya, jadi tidak belajar, tidak fokus ya. Lalu kemudian games kalau terus-menerus itu bisa merusak ya mata, merusak badan kita atau tubuh kita ya. Lalu juga bisa membuat anak-anak ya di sana belajar yang tidak baik ya, kekerasan, belajar jadi tidak sabar ya. Kalau main games wah cepet ya, kita bisa lakukan dengan cepat ya. Mau apapun cepat, tinggal pakai klik ya, satu jari saja. Tetapi dalam hidup ini nggak seperti itu ya. Semuanya ada proses, perlu waktu, perlu perjuangan ya. Sehingga hari ini anak-anak belajar ya untuk bangkit bagi Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Dia tidak mati terus. Sebentar lagi kita akan rayakan melalui Paskah. Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup itu, Tuhan Yesus sanggup untuk menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Orang yang mati nggak bisa bersama dengan kita, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak-anak yang bangkit bagi Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar untuk menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami juga mengalami masalah, kami juga mengalami kesulitan, anak-anak pun juga demikian. Tapi hari ini kami diingatkan oleh Bapak Paulus untuk kami selalu hidup sebagai anak-anak yang lebih dari pemenang, karena Tuhan menciptakan kami lebih dari pemenang karena kasih-Nya, dan Tuhan juga selalu menyertai kami, sehingga apalagi yang kami takutkan, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami dalam bulan April ini akan merayakan Paskah. Tolong siapkan kami untuk bisa memperingati Paskah dengan baik.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Roma 8 ayat 37. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi aku. Roma 8 ayat 37. Terima kasih. Selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati.